wabarakatuh. Saya Pesyari Kusmawardani, dosen D3 Kebidanan Fakultas Kesehatan Universitas Aisyah Pringsewu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan tentang pemasangan KB implan. KB implan merupakan alat kontrasepsi jangka panjang yang biasa digunakan oleh perempuan. KB implan merupakan tabung plastik kecil dan fleksibel seukuran korek api yang berisi hormon yang dapat mencegah kehamilan. Di Indonesia, KB implan biasa disebut juga dengan KB susu. Apabila pemasangannya benar, maka KB implan dapat mencegah kehamilan selama 3 tahun. Baiklah, saya akan mempraktikkan tentang pemasangan KB implan. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama yang harus kita nilai dalam praktik pemasangan implan adalah sikap. Poin 1, menyapa klien dengan ramah dan sopan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Bidan. Saya Bidan Pesyari. Dengan Ibu siapa? Dengan Bu Linda, Bu Bidan. Poin yang kedua, menjelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan serta melakukan informed consent. Oh ya Bu Linda, sesuai dengan persetujuan kita kemarin, Ibu jadikan memasang KB implan dengan saya? Insya Allah jadi Bu Bidan. Suami setuju Ibu? Oh iya Bu Bidan, insya Allah saya siap memakai KB implan ini. Alhamdulillah suami sudah menyetujuinya Bu. Saya sudah menjelaskan kepada suami tentang kelebihan dan kerugian saya memakai KB implan ini Bu. Baiklah Ibu, kalau memang suami menyetujui, menurut prosedur harus ada yang ditandatangani di lembar informed consent ya Ibu ya sebelum melakukan tindakan. Mohon ditandatangani ya Ibu di sini. Oh iya Bu Bidan, ini informed consent ini apa Ibu Bidan? Jadi informed consent ini isinya tentang persetujuan tindakan medis. Oh, maksudnya persetujuan kalau saya menyetujui memakai KB implan ini. Benar Ibu. Oh, iya. Silakan Boleh saya baca dulu ya Bu ya? Ya. Terus saya tanda tangan di mana Ibu? Di sini Ibu. Ini Ibu. Terima kasih ya Ibu. Poin yang ketiga, menanyakan keluhan pasien, tanyakan tentang adanya reaksi alergi terhadap obat anestesi. Oh ya Ibu, apakah selama ini Ibu ada alergi obat? Alhamdulillah tidak ada alergi Bu Bidan. Poin yang keempat, melakukan seluruh tindakan dengan penuh percaya diri. Dan yang kelima adalah menjaga privasi klien sebelum melakukan tindakan. Konten yang kedua yang harus dinilai adalah dalam melakukan pemasangan implan. Poin ke-6 yaitu mempersilahkan klien berbaring di atas tempat tidur. Mari Bu Linda kita ke tempat tidur. Iya Bu Bidan. Silakan. Mari Ibu naik ke tempat tidur. Iya Bu Bidan, di sini. Iya. Oke Bu, saya selingkuhi dulu ya Bu ya. Poin yang ketujuh adalah mempersiapkan alat. Ibu, saya tinggal sebentar untuk mempersiapkan alat ya Bu. Iya Bu Bidan. Alat-alat yang perlu kita gunakan, yang pertama adalah apron, kemudian ada sarung tangan steril, kemudian ada perlak, kemudian band aid, kemudian kita buka. Di sana ada kasa steril, kemudian ada kapas alkohol, bengkok, kemudian ada kom kecil untuk wadah betadine, kemudian ada spet 3 cc, kemudian ada duk bolong steril, kemudian ada alat-alat yang digunakan pada saat pemasangan implan. Yang pertama adalah kapsul implan berjumlah 2 butir, kemudian ada scalpel, kemudian ada trokar, kemudian ada gunting lengkung dan gunting U. Kemudian alat yang kita butuhkan adalah lidokain untuk anestesi, kemudian ada larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita butuhkan adalah kotak sampah. Poin yang ke-8, mencuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Yang pertama adalah buka keran, basahi kedua telapak tangan,
Kemudian beri sabun 2 sampai dengan 3 tetes. Gosok kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari, tangan sambil mengunci yang kanan dan yang kiri, ibu-ibu jari, kuku-kuku jari, kemudian dibilas hingga bersih. Kemudian keringkan menggunakan washcloth atau tisu. Kemudian menggunakan APD. APD yang digunakan adalah apron, poin yang ke-9, mendekatkan alat ke dekat pasien. Kemudian menyisingkan lengan baju pasien. Maaf ya Ibu ya, lengan bajunya saya naikkan dulu ke atas. Maaf Ibu. Kemudian mengambil perlak dan diletakkan tepat di lengan pasien. Maaf Ibu, saya pasang perlak ya Bu ya. Ibu diangkat lengannya. Nanti pasangnya di mana Bu Bidan? Nanti pasangnya di sini Bu. Oh iya. Poin yang ke-10, menggunakan sarung tangan steril dominan, kemudian memasukkan lidokain ke dalam spet 3 cc. Kemudian memasukkan lidokain. Tutup spuit dengan teknik one hand. Setelah selesai memasukkan lidokain ke dalam spuit, langsung memakai handscoon sebelah kiri. Dikarenakan ini dalam situasi praktek, jadi yang kita gunakan adalah pantum lengan. Setelah itu, poin yang ke-11 yang harus kita lakukan adalah mendesinfeksi lokal pemasangan implan dari arah ke dalam, kemudian keluar dengan gerakan melingkar dengan diameter 10 sampai dengan 15 cm. Poin yang ke-12, memasang dup bolong steril. Poin ke-13, melakukan anestesi lokal, kemudian letakkan spuit di bengkok setelah melakukan tindakan. Ibu, saya suntik ya Bu lengannya, tarik nafas. Poin ke-14, uji efek anestesi sebelum melakukan insisi dengan menggunakan pinset. Ibu, sakit nggak? Enggak, Bu. Poin ke-15, buat insisi selebar 2 cm menggunakan scalpel, kemudian dep pada daerah insisi menggunakan kasa jika terdapat darah. Poin ke-16, masukkan ujung trokar secara perlahan-lahan.
Poin ke-17, masukkan kapsul, dorong sampai ada tahanan. Poin ke-18, tarik sedikit trokar, jangan sampai keluar, kemudian masukkan pada sisi tepat di sebelahnya. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu memasukkan kapsul dan dorong sampai ada tahanan. Kemudian tarik trokar keluar secara perlahan jika tindakan sudah selesai. Poin ke-19, raba 2 kapsul implan di bawah kulit untuk memastikan kedua kapsul implan telah terpasang baik pada posisinya. Poin 20, DEP menggunakan kasa pada lokasi pemasangan untuk mencegah terjadinya perdarahan. Poin ke-21, temukan tepi kedua insisi dan gunakan band-aid untuk menutupi luka insisi. Luka insisi tidak perlu dijahit karena dapat menimbulkan jaringan parut. Poin ke-22, rapikan pasien dan letakkan seluruh alat yang telah digunakan, masukkan ke dalam larutan klorin 0,5% selama 10 menit. Saya ambil ya Bu pelasnya. Setelah seluruh alat dimasukkan ke dalam larutan klorin, langkah selanjutnya yaitu 23, celupkan kedua tangan yang masih memakai sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%, kemudian lepas sarung tangan dengan membalik sehingga bagian dalam menjadi bagian luar dan rendam dalam larutan klorin selama 10 menit. Poin 24, lepaskan APD. Poin ke-25, cuci tangan 6 langkah di bawah air mengalir. Yang pertama adalah buka keran, basahi kedua telapak tangan. Kemudian beri sabun 2 sampai dengan 3 tetes. Gosok kedua telapak tangan, punggung-punggung tangan, sela-sela jari. Tangan sambil mengunci yang kanan dan yang kiri. Ibu-ibu jari. Kuku-kuku jari.
Kemudian dibilas hingga bersih. Kemudian keringkan menggunakan wastafel atau tisu. Poin ke-26, jelaskan pada pasien bahwa pemasangan implan sudah selesai. Ibu, pemasangan implan sudah selesai. Untuk tangan yang tadi dilakukan pemasangan implan, jangan melakukan kegiatan yang berat terlebih dahulu. Mungkin nanti ada rasa yang tidak nyaman karena ada luka lebamnya. Gimana Ibu? Ada yang ingin ditanyakan? Poin ke-26, melakukan pendokumentasian berdasarkan hasil tindakan yang telah dilakukan. Isinya, yang pertama adalah anamnesa nama pasien, kemudian tindakan apa yang sudah dilakukan, dan evaluasi. Demikian praktik yang sudah saya lakukan. Semoga ilmunya bermanfaat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.